Yang terhormat Ibu DRA Widayati, Ibu Kepala Sekolah SD Tepung 1, Bapak Ibu guru yang saya hormati, serta tamu undangan yang berbahagia. Sebelum acara hari ini kita mulai, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita telah diberikan rahmat, rezeki dan kelimpahan karunia berupa kesehatan hari ini. Untuk mengawali, marilah yang pertama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk petugas Ibu Natalia Hirnani kita disilakan. Hadirin dipersilakan duduk. Hadirin dipersilakan. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini saya Doni Rahayu JDP Angkatan 10 Kabupaten Kediri akan menyampaikan diseminasi budaya positif di lingkungan SDN Tepung 1. Sebelum saya mengawali akan menyampaikan materi, marilah yang pertama sambutan dari Ibu Haja DRA Widayati selaku Kepala Sekolah SDN Tepung 1. Kepada Ibu Wiwi, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru SD Tepung 1 yang berhormati, hari ini kita bergabung guru penggerak angkatan 10 dengan tema bagaimana kita harus membiasakan menerapkan budaya positif di sekolah. Nah, sebagai guru penggerak nantinya harus benar-benar menerapkan apa yang kita disampaikan nanti. Maka dari itu, marilah kita ikuti bagaimana nanti penyampaian dan apa yang diharapkan oleh guru penggerak kita semua akan laksanakan di kelas kita masing-masing. Teman-teman, untuk budaya positif di sekolah itu sebenarnya sudah berada sejak dahulu kala. Hanya saja namanya berbeda. Sebenarnya kita sebagai guru itu sudah melaksanakan, itu sudah tidak terasa. Banyak sekali contoh-contoh
yang harus kita laksanakan. Bagaimana kita menerapkan budaya positif itu di kelas. Apa tujuannya? Tujuannya adalah anak memahami apa yang harus kita laksanakan secara positif dengan adanya kesepakatan kelas yang positif dalam satu tim. Ini nanti akan terbawa kegiatan pembelajaran kita menjadi lebih enak, lebih nyaman, lebih tertib. Dengan adanya budaya positif ini akan membuat kelas kita menjadi kelas yang kondusif. Sehingga apa? Tujuan utama kita dari pembelajaran dari budaya-budaya positif itu nanti akan mudah dalam menggerakkan mencapai tujuan pembelajaran kita. Itu sebenarnya. Jadi kalau tujuan pembelajaran kita akan terpenuhi, anak sudah terbentuk kebiasaan yang berbudaya positif, berkarakter bagus, maka sekolah itu akan lebih kondusif. Itulah yang sebenarnya diharapkan sejak dulu itu seperti itu. Jadi nggak terasa itu kita selaku pendidik sudah ada jiwa-jiwa seperti itu. Tetapi tidak terasa bagaimana kita melaksanakan budaya positif. Banyak sebenarnya tujuan yang harus kita capai. Mungkin sudah teman-teman sudah lakukan. Contoh saja yang paling mudah budaya positif di kelas. Masuk kelas, salaman guru, assalamualaikum, salaman, gurunya ya orang mengajar, itu adalah budaya positif. Kok hangat, rambutnya kok panjang, kukunya kok panjang, dan itu budaya positif. Sudah kita lakukan. Nah, kalau hati guru sudah nyambung dengan hati siswa, maka pembelajaran itu harus dan bisa tercapai dengan baik. Ya, jadi budaya positif itu adalah budaya-budaya yang biasa kita lakukan di kelas. Bagaimana untuk menumbuhkan kelas itu menjadi kondusif sehingga pembelajaran di sekolah bisa tercapai. Banyak sekali nanti akan diterangkan secara lebih lanjut oleh Bu Ani secara jelas. Jadi jangan khawatir teman-teman. Kita sebagai pendidik itu sudah punya dasar dari ilmu pendidik kita. Sudah tahu apa itu budaya positif. Hanya saja bedanya kalau dulu dinamakan karakter. Metodenya bagaimana, didaktiknya bagaimana, sekarang kerennya yaitu budaya positif. Budaya yang anti-anti. Ya? Nah, jadi itu yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali sebenarnya. Salah satu contoh masuk kelas lagi, yang kedua setelah masuk kelas itu sekarang sudah langka. Salaman, assalamualaikum, salaman, masuk kelas duduk rapi, itu sudah kebiasaan budaya baik, budaya positif. Dilanjutkan dengan berdoa dipimpin oleh salah satu anak apalagi Pancasila, itu sudah budaya positif. Nah, kalau itu semua penjelasan terapkan di absen saya satu-satu, Bu Vita, kenapa tadi berangkat terlambat? Itu budaya positif sebenarnya. Bu, budaya bos. Nah, itu ya. Itu adalah budaya-budaya positif, sehingga sebenarnya penjenengan semua sudah melaksanakan, hanya saja titik tekannya akan lebih diperdalam. Ini budaya positif di sekolah, terutama di kelas seperti itu tadi, mulai dari datang sampai pulang dibiasakan budaya
positif. Nah, ini yang diutamakan sekarang. Kalau di kelas, misalnya di kelas 1, ada satu anak punya pendapat, Bu, pena kelas 1 ini dibuat seperti ini. Selalu guru tidak boleh, nggak usah harus seperti ini. Ide-ide anak ini harus dikembangkan. Bu, kita kelompok-kelompok saja. Dari turun itu masing-masing kelompok kita buat sepakat. Nah, kesepakatan kelas inilah akan menumbuhkan budaya positif yang ada di kelas. Kemudian kalau di sekolah bagaimana? Ya kita sepakat. Wahyu, besok hari Senin, seandainya kita melaksanakan dengan berpakaian orpi, petugasnya ada guru-guru, itu sudah budaya positif. Jadi budaya positif itu kesimpulannya apa yang menjadi kesepakatan di suatu lembaga, apa yang menjadi kesepakatan di kelas yang merupakan hasil musyawarah bersama dan dilaksanakan secara teratur, itulah budaya positif. Dan buktinya apa? Dengan budaya positif itu tadi diterapkan langsung dalam aksinya. Kurikulum merdeka seperti itu. Ya, jadi kalau budaya positifnya kelas 1 Pak, datang masuk, oke, bagaimana kita sediakan datang masuk. Nah, aksi nyatanya bagaimana? Sudahkah kelas 1 datang salam dan salaman sama gurunya di diom? Penilaiannya ada begitu. Mungkin ada masukan atau sambutan saya atau yang saya menilai bagaimana budaya positif, cukup itu. Ya, mari kita terapkan, mari kita bantu guru kita sehingga apa yang diutarakan nanti marilah menjadi satu kesepakatan kita menunjukkan bahwa di Kepung 1 ada budaya positif yang harus benar-benar kita lakukan. Terima kasih. Sebagai akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan Ibu atas sambutan dan banyak sekali yang kita dapatkan. Bapak Ibu sudah sampai di materi. Saya mohon izin akan menyampaikan materi yang akan kita pelajari bersama hari ini. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan untuk kita semua keluarga saya. Di sini elaborasi pemahaman modul 1.4 budaya positif, penyampai materi saya Budi Rahayu, CGP Angkatan 10 Kabupaten Kediri. Bapak Ibu guru yang saya hormati, saya akan menyapa yang pertama yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Hajah DR Alimi Widayati, Ibu Dafarli. Selamat siang Ibu Tiara, selamat siang Ibu Ani Murtiki, Bu Laila Nurjuma, Pak Rio Inanta, Ibu Natalia Hernanita, Pak Imam Muklisi, Pak Joni, Bu Elo, Grahani, saya ucapkan selamat siang dan terima kasih sudah menghadiri undangan saya di siang hari ini. Tidak usah tegang-tegang ya Bapak Ibu. Pertama mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Hadirkan rasa ingin tahu, syukur dan welas asih.
Terima kasih Bu Tiara sudah membantu saya. Next, di sini saya mengajukan ada pertanyaan pemantik, setuju atau tidak setuju. Sebelum ke materi yang selanjutnya. 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. 2. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. 3. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Saya ingin tahu respon dari Bapak Ibu guru yang ada di SD Negeri 1 tentang nomor 1. Mari kita amati bersama. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu setuju apa tidak? Setuju ya. Yang ada yang tidak setuju? Tidak apa-apa, kita berbeda pendapat. Memang kita diskusi hari ini. Yang setuju mohon angkat tangan. Bu Wiwi, Bu Elo, Bu Laila, Bu Lia setuju? Oh, kurang setuju. Berarti yang setuju Bu Wiwi, Bu Elo, Bu Laila, Bu Juma, Bu Fia, sama Bu Vita. Ada yang tidak setuju? Bu Anik dan Bu Lia. Oke. Berarti kita mendapatkan 4 setuju, 2 tidak setuju untuk nomor 1. Selanjutnya nomor 2. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Mohon yang setuju angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bu Ani tidak setuju. Oke. 1 tidak setuju. Selanjutnya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Mohon yang setuju angkat tangan. Waduh, semuanya setuju. Mari kita bahas satu persatu. Oke, lanjut. Ternyata setelah ada pertanyaan ini tadi, kita akan lebih masuk ke dalam lagi. Kenapa? Kok ada yang setuju, ada yang tidak. Dalam materi ini, topik dalam eksplorasi konsep di sini mempelajari 6, yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5, restitusi, yaitu posisi kontrol guru. 5, posisi kontrol guru. Yang keenam, restitusi, segitiga restitusi. Next. Nah, Bapak Ibu setelah menjawab ada yang setuju, ada yang tidak tadi, juga berhubungan dengan yang akan kita bahas hari ini, yaitu pembelajaran 2.1 disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Next. Perubahan paradigma. Nah, di sini saya ingin bantuannya untuk 2 orang maju ke depan, Bu Elo dengan saya ingin bantuannya Bu Ani. Oh ya, Bu Elo dan Bu Vita, tolong dibantu. Oh ya. Kalau begitu Bu ya bisa digantikan berbicara dulu maju ke depan. Di sini ada A dan B. Nah, A dan B, Bu Fiara sebagai A, Bu Vita sebagai B. B, halo B, halo Ibu Vita. Ibu Vita di sini menerangkan, Bu Vita di sini memerankan B. Nanti B bertugas dengan sekuat tenaga membujuk, boleh membujuk, mengancam, menghadir, merayu, menyuap apa saja kepada Bu Fiara yang memerankan A di sini untuk membuka kepala. Seolah-olah saya beri sesuatu yang sangat berharga Bu Fiara. Silakan didengar. Ya, Bu Fiara telah mempunyai sesuatu yang sangat berharga.
Tolong dibujuk Bu Vita, biar Bu Via mau berbagi. Bagaimana cara Bu Vita membujuk? Kemudian, tolong dibuka kepalanya. Saya ingin tahu apa yang ada di kepala dia. Saya kasih uang. Iya. Mana makanya uangnya berapa? Uang kita. Makanya uangnya banyak. Bagaimana dia tidak mau sekarang dengan mengancam? Kalau tidak diberi, nanti dia akan saya jilat. Coba dia dibuka dia tidak mau. Dengan kepercayaan kita memberi percaya. Gimana? Mana yang kita boleh nggak ya? Boleh nggak ya? Boleh nggak Bapak Ibu? Boleh. Boleh nggak? Ya kan tadi kita semua boleh. Oke. Akhirnya kita berhasil. Terima kasih Bu Vita dan Bu Via sudah memerankan A dan B. Ternyata akhirnya Bu Via mau membuka kepalanya dan memberikan sesuatu yang berharga itu kepada Bu Vita karena merasa kenapa Bu Via memberikan itu kepada Bu Vita? Karena merasa percaya kepada Bu Vita, dan Bu Vita sudah bilang nanti kalau dikasih tahu tidak akan diberitahu siapa-siapa. Oh, merasa percaya ya Bu Via ya, merasa percaya. Bu Via, tapi tadi awal Bu Via tidak mau, itu kenapa Bu Via? Karena merasa diancam, akhirnya tidak mau. Oh, berarti kalau diancam nggak mau ya Bu Via ya? Oke. Dari kegiatan itu Bapak Ibu guru bisa menyimpulkan nggak? Bu ini bisa menyimpulkan Bu? Mau bantu sih Bu? Karena nggak nyampe Bu. Saya. Oke, terima kasih Bu Ayu. Jadi kesimpulan kegiatan tersebut, kalau kita terapkan budaya yang baik, jadi sesuatu kalau kita menerapkan pembelajaran di sekolah, kita sebagai seorang guru tidak usah ngajar. Jadi kalau dilihat dari guru kita dan guru dia tadi, diajar nggak diberikan, tapi kalau kita beri pengertian, beri kita hal-hal yang mungkin itu juga menipu, tapi harapannya bisa diterima. Jadi kesimpulannya demikian, pembelajaran itu tidak bisa dipaksakan menurut selera anak-anak. Jadi kalau nanti sudah menurut selera anak-anak, insya Allah akan belajar. Luar biasa sekali jawaban dari Bu Kepala Sekolah kita. Terima kasih sekali Bu Wiwi, jawabannya benar sekali, yaitu percaya dan kontrol. Kita bisa membuka atau tidak itu dari kontrol diri kita sendiri. Kita bisa memberikan kepercayaan kepada murid itu juga dari kontrol kita sendiri. Selanjutnya Bu Tiara, perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, ilusi kontrol. Sebagai guru, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selanjutnya, perubahan paradigma stimulus respon, yaitu teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ada stimulus respon, ada teori kontrol pilihan. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, stimulus responnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal
sebenarnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, padahal hanya Anda dan hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal yang dipraktekkan Bu Fia tadi, padahal kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah itu sama model berpikir di sini model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada menang kalah. Yang ada itu adalah menang dan menang. Bagaimana kita bisa bersatu dan menang-menang bersama. Tidak ada menang dan kalah. Selanjutnya, Bapak Ibu bisa amati disiplin positif, teori kontrol atau teori pilihan D.R. William Glasser. Yaitu banyak sekali di sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain, mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, seperti Bu Fia tadi. Makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Lalu ada semua perilaku memiliki tujuan. Ada teori motivasi untuk menghindari hukuman. Bu Fia bisa memberikan kepercayaan, memberikan apa yang berharga di dalam tangannya tadi. Satu, untuk menghindari hukuman dari Bu Vita, karena Bu Vita mengancam. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Mungkin Bu Fia memberikan, oh ya, aku ingin imbalan dari Bu Vita. Lalu untuk menghargai diri sendiri. Nanti aku daripada dibilang pelit, tidak, aku menghargai diriku sendiri, aku mau berbagi dengan Bu Vita. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan kelas. Di sini yang dimaksud nilai-nilai kebajikan universal yaitu ada jujur, bertanggung jawab, mandiri, kreatif, dan sebagainya. Model berpikir menang-menang. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada 5 posisi kontrol guru. Kita sebagai guru memiliki 5 kontrol, yaitu sebagai penghukum, 1 penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, dan 5 manajer. Bisa kita amati pada diri kita sampai di posisi kontrol yang mana, gitu. Dan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ada menstabilkan identitas, 2 validasi kebutuhan, 3 menanyakan keyakinan. Realita kebutuhan kita berbeda. Ada yang nyatanya kita berbeda di SD ini. Ada yang suka musik, ada yang suka menulis, ada yang suka menggambar, dan lain sebagainya. Itu yang kita ya. Itu bisa masuk ke 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia itu 1 bertahan hidup. Bertahan hidup dengan makan, minum, kebutuhan kita terpenuhi. Yang kedua yaitu penguasaan. Kita sebagai guru tentu menguasai ilmu keguruan. Itulah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Bagaimana kita bisa memberikan rasa kasih sayang kita kepada murid kita dan murid merasa diterima dengan kasih sayang yang kita berikan. Yang keempat yaitu kesenangan. Kadang kita juga harus memberikan kesenangan murid. Ada yang ketika olahraga senang sepak bola, Bu izin pinjam sepak bola, kita izinkan. Itu kita juga sudah memberikan dasar itu kepada murid kita. Yang selanjutnya yaitu kebiasaan. Selanjutnya, ya. Apakah makna disiplin? Bapak Ibu, dari ilmu modul 1.4 ini, disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang
menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ya. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku agama, suku bangsa maupun latar belakang. Setiap perilaku itu memiliki satu tujuan, yaitu Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berbinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Selanjutnya, ini adalah eksplorasi konsep pembelajaran 2.2 teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan teori ini, mari kita simak video berikut ini. Kita simak ya, Bapak Ibu. Akan saya perlihatkan, ini adalah salah satu tugas saya, yaitu tugas penerapan segitiga restitusi karya Bumi Rahayu. Mas Gibran ini kan masih pelajaran, kok sudah makan? Loh, Mas Gibran kok makan? Kan masih pelajaran. Oh ya, tidak apa-apa. Ya udah, yang lain udah melanjutkan. Mas Gibran, ikut Bayu dulu ya. Oke, anaknya. Iya, apa itu memang pasti dia bilang sama. Tapi sebelumnya kalau makan itu harusnya pakannya masa kemarin nggak membuat kita ini sebenarnya apa relasi betul ketika pelajaran tidak boleh makan di kelas, apalagi menerangkan terus bisa lagi gimana? Dan nggak ya. Terus dan ini jadi kalau bisa kita kawan satu tahun kita kopi loh ya.
Kalau kita ini juga jadi tahu sekarang. Terus sifatnya gimana? Jadi kita lalu tidak gimana? Oke, ya. Jadi jadi anaknya baik. Terima kasih. Nah, penerapan segitiga restitusi yang saya ambil yaitu satu menstabilkan identitas anak, yang kedua yaitu mensadarkan kesalahan, validasi kesalahan, lalu yang ketiga yaitu meyakini kesepakatan kelas. Lanjut ke materi selanjutnya. Bapak Ibu setelah melihat film tadi, bagaimana responnya? Bu Lia, responnya bagaimana? Ternyata memang kita perlu ada pendekatan validasi dan dukungan. Benar sekali. Ternyata kita harus pendekatan, tidak hanya hukuman. Nah, itu yang akan saya tekankan. Ketika kita mendekati anak melakukan kesalahan, sebaiknya kita memanggil dulu, tidak memarahi anak di depan teman-temannya. Begitu. Lalu kita tanya alasannya, kenapa melakukan itu? Ternyata dia lapar, dan lapar adalah kebutuhan dasar manusia. Kita menstabilkan identitasnya Gibran yang tadi sebagai contoh di depan teman-temannya. Oh ya, tidak apa-apa Mas Gibran, nanti ikut Bu Ayu ya ke kantor. Itu adalah bentuk menstabilkan identitasnya dia di depan teman-temannya. Jadi anak tidak merasa apa Bu Wita? Iya, tidak minder, tidak malu, dan masih mempunyai rasa percaya diri yang tinggi. Selanjutnya kemudian bawahnya. Nah, teori motivasi perilaku manusia yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu termasuk motivasi eksternal. Motivasi eksternal adalah untuk mendapatkan imbalan, dan motivasi internal untuk menghargai diri sendiri. Next. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, Bapak Ibu Guru dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Lalu ada penghargaan mendukung, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Meskipun kita memberikan penghargaan, tapi penghargaan itu dampaknya bermacam-macam. Ada dampak jangka panjang dan ada jangka pendek. Lanjut. Dihukum oleh penghargaan juga meningkatkan penghargaan, menurunkan kualitas, kreativitas, serta motif intrinsik. Tidak semua penghargaan itu harus kita berikan kepada anak Bapak Ibu, karena penghargaan itu bisa menurunkan kualitas dari anak tersebut juga menurunkan kreativitas, juga menurunkan motivasi intrinsik. Karena kita memberikan penghargaan bisa menimbulkan anak, aku nanti dapat penghargaan. Maksudnya bukan dari hatinya sendiri dia melakukan. Yang kita gali adalah bagaimana anak itu bisa meningkat itu dari dirinya. Nah, itu yang paling buat kita PR. Lanjut. Bentuk program kebajikan apresiasi. Dalam memberikan apresiasi, pengakuan perlu diingat
beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada murid bergantian, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Next. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan, yaitu adalah pembuka, nilai kebajikan, serta situasi. Pembuka, kemarin saya perhatikan. Barulah ke proses nilai kebajikan. Rasa empatimu besar sekali. Lalu di situasinya, pada saat mendorong murid baru di kelas IPA. Bisa kita terapkan itu, karena sebentar lagi kita juga akan PPDB ya Bapak Ibu ya. Ini bisa kita terapkan juga. Saya menghargai pembukaannya, nilai kebajikannya, ternyata anak itu peduli sekali. Pada saat kamu membantu teman-temanmu tugas kelompok. Nah, ini kita harus memberikan apresiasi ketika anak-anak sudah melakukan itu. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Serta ketika anak-anak membuang sampah pada tempatnya, itu kita juga harus memberikan apresiasi. Terima kasih sudah membuang sampah. Itu hal yang sangat sederhana sekali Bapak Ibu, tapi kadang kita sebagai guru lupa mengucapkan terima kasih itu kepada anak-anak. Selanjutnya Bu Fia. Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu membedakan antara hukuman atau konsekuensi. Di sini hukuman itu adalah jalan terakhir. Dari ilmu yang saya dapat, hukuman adalah jalan terakhir ketika kita tidak mendapatkan jalan tengah. Ketika konsekuensi dilakukan dan penghargaan dilakukan, itu jalan terakhirnya yaitu hukuman. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Ini hukuman Bapak Ibu. Ini hukuman. Karena nanti dampaknya ke anak itu jelek. Ya, kalau berdampak jelek itu hukuman. Dan ternyata kita sebagai guru itu sebenarnya tidak boleh memberi hukuman, hanya boleh memberikan restitusi. Kita harus menerapkan restitusi itu, 3 nilai kebajikan restitusi itu. Lalu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman. Betul sekali, hukuman. Lanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah, hukuman. Betul. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Karena dengan perbuatannya merugikan teman, itu dia harus mengganti kertas, itu adalah konsekuensi. Lanjut, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Kenapa kok waktunya belajar kok bermain air, kan begitu? Itu adalah konsekuensi. Lalu murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman. Itu hukuman. Karena kalau murid kita tidak menggunakan sepatu hitam, kita sudah benar melakukan waktu upacara yang kita lakukan sudah benar. Kenapa? Temannya anak selalu, kenapa kok tidak memakai sepatu hitam? Kita kan begitu. Lalu itu namanya menstabilkan identitas. Yang kedua dia, kita sebagai guru memvalidasi kesalahan, yaitu mentaati aturan. Dan kan anak malah berpikir, oh iya, aturannya di sekolah kita kan hitam. Itu namanya memvalidasi kesalahan. Dia jadi sadar tentang kesalahannya. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Lalu selanjutnya apa yang kamu lakukan? Itu adalah pertanyaan yang harus kita berikan. Oh, selanjutnya saya tidak akan pakai sepatu putih Bu. Oh iya, berarti kamu sudah yakin ya? Ya benar. Ya Bu, saya yakin. Nah itu. Jadi
kita harus melakukan segitiga restitusi itu untuk membentuk karakter anak yang sama seperti disampaikan ibu kepala sekolah tadi. Lalu yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket. Tadi sudah bilang. Lari mengelilingi lapangan basket termasuk hukuman. Lanjut. Nah, ini dia Bapak Ibu sudah. Oh, yang terakhir mohon maaf, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi karena dia datang terlambat. Salahmu sendiri, kan sudah ada kesepakatan kita harus datang tepat waktu. Kok kamu telat? Oh iya, udah konsekuensinya kamu lari. Iya Bu, anak pasti senang kalau menerima itu. Lanjutnya Bu ya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Saya yakin sekali Bapak Ibu sudah paham, tapi saya akan meminta bantuan Bu Vita untuk membacakan perbedaan hukuman dan konsekuensi. Monggo Bu Vita. Dari sebelah sini tidak apa Bu Vita. Ada kelihatan? Tidak jelas. Oh duduk. Oh tidak kelihatan. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Anak membenci kehidupan, kedisiplinan, paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Terima kasih Bu Vita sudah membantu saya menjelaskan tentang hukuman. Itu tadi Bapak Ibu, perbedaan antara hukuman. Sekarang konsekuensi. Konsekuensi ini sesuatu yang harus terjadi karena akibat dari perbuatan anak itu sendiri. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Setelah itu dia lupa, dan setelah itu dia sudah tidak diambil hati kalau konsekuensi. Tapi kalau hukuman, kadang sampai besar dia akan ingat. Yang paling menyeramkan adalah ketika anak itu kita berhukuman, lalu dalam hatinya awas. Nah itu ya kita takuti, anak jadi dendam dengan kita. Itu harus kita hindari. Lalu stimulus dan tanggapan mendorong anak agar mudah menyesuaikan konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak dibuat tidak nyaman, tapi dalam waktu sementara. Disadur dari restitution Diane Goset, The Five Position Kontrol Yayasan Pendidikan Luhur. Selanjutnya Bu Tia. Nah Bapak Ibu, apa itu restitusi? Seperti yang saya sampaikan tadi, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan yang mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Seperti kasus Gibran tadi sudah saya lakukan, yaitu ketika murid saya lapar, saya memanggilnya di kantor. Kenapa? Kok itu dilakukan di kelas? Ternyata karena dia lapar. Itu termasuk kebutuhan manusia. Lalu saya mencari jalan keluar. Ya udah, kalau begitu kita makannya kapan? Makannya waktu istirahat Bu. Oh benar sekali. Itu ya Bapak Ibu, lanjut. Ciri
bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Lanjut. Kadang kita sebagai guru juga ya Bapak Ibu, kalau ada murid kita berbuat salah, kadang pastinya sedikit restitusi itu tidak kita lakukan. Sebelum saya belajar ini, yang saya lakukan benar sekali yang dikatakan Bulia. Tapi di hadapan teman-temannya, kadang-kadang kita begitu ya Bapak Ibu. Tapi saya harap setelah mempelajari ini kita bisa berubah pada diri kita pelan-pelan. Pelan-pelan ketika ada murid kita salah, kita lakukan segitiga restitusi itu. Begitu ya Bapak Ibu. Lanjut. Nah, itulah kenapa pentingnya peraturan kelas. Peraturan kelas membentuk keyakinan kelas, lingkungan yang positif, yang paling luas adalah budaya positif. Next. Lanjut. Kesepakatan kelas, contohnya yaitu kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Lanjutnya, next. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia, yaitu kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Next. Sampai ke 5 posisi kontrol guru. Next. Posisi kontrol guru. Bapak Ibu, mari ini kita terapkan pada diri kita, yaitu posisi kontrol guru sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Yaitu penghukum ketika menghardik, menunjuk-nunjuk, kamu itu piye kok? Oh, nah, ini adalah posisi penghukum. Jangan sampai ya di posisi penghukum. Penghukum ya nggak apa-apa, tapi melihat dulu apa yang dilakukan murid. Tapi di sini penghukum menghardik, menunjuk-nunjuk. Guru berkata seperti, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan ya. Itu adalah penghukum. Hasilnya anaknya memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Dan berkaitan dengan dunia kualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi anaknya dendam, aku berhasil bukan karena guru. Jadinya seperti itu kalau kita penghukum. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga barang lagi. Dampak pada murid mengulangi kesalahan. Ketika guru, yang kedua yaitu membuat orang merasa bersalah. Guru berkata, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Nah, itu. Lalu guru berkata, kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, aku stres. Ini ketika guru membuat orang merasa bersalah. Hasilnya menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Sebenarnya murid itu berbohong bukan karena dia sendiri, tapi juga karena perlakuan kita. Begitu. Terus berkaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan
guru di dalam dunia berkualitas. Tapi membuat orang merasa bersalah ini, akhirnya murid dalam hatinya, oh iya ya, dulu aku bersalah pada Bu Wiwi. Aku bisa berhasil juga karena marahnya beliau, jadi aku bisa berubah. Itu juga ada positifnya. Lalu murid berkata, maafkan saya ya Bu. Dampak pada murid merasa rendah diri. Ada dampaknya. Ketika guru sebagai teman, yaitu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau berubah demi ibu? Ingat tidak, ibu pernah bantu kamu. Nah, itu ketika guru sebagai teman. Hasilnya, murid akan ketergantungan dengan gurunya. Kaitan dengan berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Ketika kita bisa sebagai teman dengan murid kita, itu sampai kapanpun akan diingat. Bukannya kowe nak karo aku menganggap aku temannya. Murid berkata, saya pikir Bapak Ibu adalah teman saya. Ternyata begitu. Dampak murid lemah, tidak mandiri dan bergantung. Ternyata teman juga tidak selamanya baik. Kita posisi teman juga tidak selamanya baik. Dengan murid kita posisi teman tidak selamanya baik, karena dampaknya lemah, tidak mandiri dan bergantung. Guru sebagai pemantau, yaitu menghitung dan mengukur. Apa peraturannya? Hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia yang berkualitas. Murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh dalam halaman yang harus saya tulisi? Dampak pada murid menitikberatkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kalau kita mantau terus, anak juga aku diawasi pakai, aku diawasi bukai. Kadang-kadang ada ya dalam suatu lingkup itu yang terkenal, bukai sangat disiplin sekali, memantau saya, gitu. Ya, yang terakhir adalah sebagai manajer. Guru sebagai manajer, bila guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kenapa kok anak itu melakukan ini, lalu guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Hasilnya menguatkan pribadi. Berkaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, bagaimana caranya? Cara saya bisa memperbaiki. Dampak pada muridnya mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Dari 5 posisi kontrol ini, mana yang Bapak Ibu pilih? Dari 5 posisi ini, mana yang Bapak Ibu pilih? Pertama, Bu Vita yang menghukum. Lebih yang menghukum, yang mana? Menghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Manajer. Itu sudah diterapkan pada Bu Vita? Belum. Oh, dan Bapak Ibu, sebenarnya dari 5 kontrol guru ini yang paling bagus adalah manajer. Tapi kita kembalikan lagi kepada diri kita. Sudah sampai mana kita sebagai guru? Begitu. Kalau masih saya gabungkan 5 ini, ya penghukum, ya membuat rasa bersalah, ya teman, ya pemantau, ya manajer. Sebenarnya ketika guru dikatakan berhasil, itu adalah guru yang sudah sebagai manajer. Next. Next. Nah, segitiga restitusi.
amati video berikut ini ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, mari kita amati video. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan bahas tentang salah satu program disiplin Bapak Ibu, mohon maaf karena sinyalnya ya Bapak Ibu, kita lanjutkan aja materinya. Bapak Ibu, karena mohon maaf sekali karena ada kesalahan teknis, kita lanjutkan saja ini. Tentang segitiga restitusi tadi Bapak Ibu guru sudah paham ya? Terima kasih sekali, alhamdulillah. Segitiga restitusi, semoga SD kita bisa menerapkan budaya positif dan bisa menghasilkan anak-anak yang berprestasi, dan kita sebagai guru bisa menjadi manajer. Amin ya amin. Segitiga restitusi ini tadi yaitu validasi kebutuhan. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Next, lanjutnya Bu Fia. Next, saya yakin setelah melihat video tadi Bapak Ibu guru sangat paham. Untuk akhir kata dari semua materi yang saya sampaikan ini, saya lebih menjelaskan ke Bapak Ibu guru semuanya tadi, yaitu 5 posisi kontrol guru. Dari 5 posisi kontrol guru tadi, yang paling tepat dan paling mengenal di kita adalah manajer. Dan segitiga restitusi itu yang harus kita terapkan ketika murid kita membuat atau mengalami suatu masalah. Yang selanjutnya yaitu 5 kebutuhan dasar manusia juga harus kita berikan kepada murid kita. Bapak Ibu guru, tidak terasa kita sudah di penghujung acara karena semua materi sudah saya sampaikan. Saya mengucapkan banyak terima kasih sekali atas izinnya dari Ibu Haja DRA Lini sudah diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi modul 1.4 ini di SD Tepung 1. Dan untuk Bapak Ibu guru semuanya, saya juga mengucapkan terima kasih sekali karena panjenengan sudah berkenan hadir dan berkenan menyampaikan pendapatnya. Terima kasih sekali. Mohon maaf karena saya menyampaikan materi banyak kesalahan, banyak kekeliruan kata maupun tingkah saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru, sebelum ini berakhir, saya ingin Ibu Wiwi untuk menyampaikan apa yang kita simpulkan hari ini. Terima kasih Bayu. Jadi teman-teman seperti yang kita harapkan. Kalau yang pertama tadi kita ada pada posisi ada penghukum, ada disiplin, ada teman. Itu sebenarnya bisa kita terapkan sesuai dengan masalah yang kita hadapi. Seperti yang dijelaskan oleh kita sudah bahas sekali. Jadi untuk mendidik yang paling pas, jangan sebagai penghukum,
Bapak Ibu Guru, untuk acara yang terakhir yaitu penutup atau doa, marilah kita bersama-sama berdoa, menundukkan kepala, seraya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta bersyukur karena hari ini kita sudah melakukan acara ini dengan lancar tanpa halangan apapun. Berdoa untuk dipimpin Pak Rio, mohon bantuannya Pak Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas kelancaran dan selesainya presentasi dari Ibu Tuni Rahayu, dan semoga presentasinya bisa diterima oleh semua Bapak Ibu Guru dan pembimbing. Marilah kita tutup acara hari ini dengan doa. Berdoa mulai. Selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Rio atas doanya. Bapak Ibu, terima kasih. Saya ucapkan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, hati-hati di jalan.